Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Friska Armeninggia, NIM C268 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan, Institut Pertanian Bogor. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian mengenai latihan pengerjaan analisis makanan ikan menggunakan Microsoft Excel. Nah, langkah yang pertama itu kita harus menentukan kesesuaian nama. Nah, sebelumnya ini udah ada yaitu dengan rumus if match. Nah, ini diisi lookup value-nya dengan organisme yang sebelah sini dan lookup array-nya dengan organisme yang sudah benar tulisannya. Nah, kita kasih titik koma sesuai untuk nama yang sesuai dan kita kasih bintang-bintang untuk nama yang tidak sesuai. Jadi nanti hasil akhirnya dapat N per A sehingga nanti kita akan sesuaikan dengan find and replace. Nah, selanjutnya kita akan memberi nomor unik pada semua organisme dengan cara kita tambahkan nomor ikan dengan organisme sehingga nanti didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita akan menentukan rata-rata dengan cara kita rata-ratakan langsung dengan cara average dari jumlah ulangan 1, 2, dan 3. Kemudian untuk volume jenis kita menggunakan rumus V sama dengan VLOOKUP. Nah, kita pakai organisme dan juga table array-nya kita gunakan organisme dan volumenya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari indeks preponderance dari masing-masing organisme dengan cara sama dengan if error dalam kurung VLOOKUP. Kemudian untuk lookup value-nya kita isi organisme dan kodenya organisme. Kemudian titik koma kita pilih nama organisme sampai rata-rata kita pilih semua. Nah, selanjutnya kita titik 2, 5, titik 2 false. Selanjutnya kita tarik dari sini. Nah, lakukan hal yang sama untuk J4 hingga J59. Selanjutnya kita menghitung sigma V dengan cara sama dengan sum if dalam kurung daftar organisme titik koma organisme titik koma volume yang dihitung. Jangan lupa di string, kemudian kita enter, kita drag sampai. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan cara sama dengan sum dari seluruh data, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan menghitung VI dengan cara sama dengan sigma V dibagi dengan total sigma V yang di string, kemudian jangan lupa dikasih dalam kurung, kemudian dikali dengan 100. Nah, kemudian kita drag sampai bawah. Selanjutnya kita akan menghitung OI dengan cara sama dengan tutup kurung 3 kali, kemudian konta dalam kurung frekuensi terisi pada ikan. Kemudian kurang count blank dalam kurung frekuensi kosong pada ikan. Kemudian dibagi dengan konta dalam kurung frekuensi total dikali dengan 100. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita drag sampai bawah. Nah, ini sama dengan
Nah, kemudian kita akan menghitung VI OI dengan cara sama dengan VI dikalikan dengan OI. Kemudian kita drag, kemudian kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung indeks preponderance dengan satuan persen. Nah, indeks preponderance ini dihitung dengan sama dengan VI dikali OI dalam kurung VI dikali OI kita bagi dengan total VI yang kita string, selanjutnya kita tutup kurung dikalikan dengan 100. Ini kita enter, kita drag dan kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita akan menghitung PIJ dengan PIJ kuadrat. Nah, PIJ ini rumusnya sama dengan VI jenis KI dibagi dengan string jumlah VI, kemudian kita enter, kemudian kita drag dan kita jumlahkan. Nah, kemudian PIJ dikuadratkan itu sama dengan PIJ pangkat 2. Kemudian kita drag ke bawah dan kita jumlahkan. Kita isi tabel jenis organisme dengan indeks preponderance, kita copy, kemudian kita paste ke sini. Kemudian nah, selanjutnya kita isi tabel yang kedua ini dengan IP yang sesuai. Nah, kita isi yang lainnya dengan mengisi jenis organisme selain di sini, yaitu dengan cara sama dengan sum kita jumlahkan organisme yang tidak ada di sini, yaitu Bidulphia, kemudian Chaetoceros dan juga Crustacea. Kemudian kita enter. Nah, setelah didapatkan hasil, kemudian kita akan membuat grafik dengan cara klik insert, kemudian kita pilih pie chart yang biasa, kemudian kita klik select data, kemudian kita remove dulu, kita add series values-nya, kita isi yang IP, kemudian untuk yang axis labelnya kita isi jenis organisme, kemudian kita oke. Nah, setelah sudah kita pergi ke pengaturan untuk diberikan persentase. Nah, kita beri persentase dengan cara kita tambahkan optionnya kita no fill, no line, kemudian kita
Punya. Kita klik pattern supaya untuk memudahkan. Nah, kemudian kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah sudah, kemudian kita beri line ke seluruh. Nah, pilih line. Nah, setelah sudah, kemudian kita tambahkan persentase ke data labels, kemudian kita ke more. Nah, kemudian kita edit untuk kita taruh di outside. Nah, setelah sudah, kita ganti jadi presentasi. Nah, setelah sudah, kemudian kita interpretasikan itu berdasarkan grafik pie chart dapat diketahui bahwa makanan utama ikan tersebut berupa Rhizolocenia, makanan pelengkap berupa Thalassionema dan Coscinodiscus serta Nitschia dan lainnya tergolong sebagai makanan tambahan. Nah, kita lihat. Nah, setelah sudah, kemudian kita isi juga untuk yang betina dengan cara yang sama. Kita bisa copy rumus yang ada di sini, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian kita ganti T-nya T35, kemudian kita ganti U-nya jadi U34, kemudian untuk ini tetap, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita tarik untuk seluruh B yang ada. Lakukan hal yang sama kepada seluruh B, kemudian kita akan mencari sigma V dengan cara sama dengan sum if dalam kurung daftar organisme titik koma organisme titik koma volume yang dihitung. Jangan lupa untuk menambahkan string
kemudian kita enter. Kita akan menghitung sigma V dengan cara kita bisa copy dari rumus ini, kemudian kita ganti menjadi betina saja. Nah, kemudian setelah sudah kita totalkan seluruhnya dengan sama dengan sum, kita jumlahkan seluruh data ini dan enter. Nah, kemudian kita akan mencari VI dengan cara sama dengan sigma V dibagi dengan jumlah sigma V yang kita string, kemudian jangan lupa di terlebih dahulu. Selanjutnya kita kali dengan 100. Kita enter, kemudian kita drag, kemudian kita jumlahkan. Setelah sudah, kemudian kita akan mencari OI dengan cara sama dengan konta dalam kurung frekuensi terisi pada ikan. Nah, ini juga kita dapat kopas dengan rumus sebelumnya. Kemudian kita ganti dengan data betina. Kita ganti dengan data betina. Sampai bawah, kemudian kita jumlahkan. Nah, kemudian kita akan menghitung VIOI dengan cara sama dengan VI dikalikan dengan OI. Kemudian kita enter, kita drag, kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian kita akan menghitung indeks preponderance dengan cara sama dengan dalam kurung VIOI kita bagi dengan total dari VIOI yang kita string, kemudian tutup kurung kita kali dengan 100. Nah, kemudian kita drag ke bawah dan kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan menghitung PIB dengan cara sama dengan VI dibagi dengan string jumlah VI, kita string, kemudian kita enter. Kita drag sampai bawah, kemudian kita jumlahkan. Kemudian PIB kuadrat dengan cara sama dengan PIB dikuadratkan. Kemudian kita drag dan kita jumlahkan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel indeks preponderance dengan cara kita copy data yang ada di sini, kemudian kita paste. Oh ya, ini pastenya menggunakan paste ini. Nah, selanjutnya kita isi yang tabel di sini dengan kita cocokkan di sini. Kemudian diatom, kemudian result, kemudian tintin. Nah, untuk lainnya ini kita jumlahkan jenis organisme yang tidak ada di sini, yaitu ada crustacea, kemudian ada Nitschia, kemudian ada Vorticella. Ini kita enter. Nah, setelah didapatkan, kemudian kita akan membuat grafik
sementara kita ke insert, kemudian kita ke pie chart yang biasa. Selanjutnya kita select data. Nah, untuk series value-nya kita gunakan yang index preponderance, kemudian untuk yang axis label-nya kita pakai yang jenis organisme, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita buat sesuai dengan pedoman IPB, yaitu kita tambahkan data labels di outside. Nah, kita ganti jadi presentasi. Nah, kemudian setelah sudah kita ganti ini menjadi pattern fill untuk menghemat. Jadi kita bisa ganti sesuai dengan yang diinginkan. Nah, setelah sudah, kemudian kita sesuaikan aja dengan format IPB, yaitu no line dan fill. Kemudian itu kita kasih warna. Setelah sudah, kemudian kita bisa interpretasikan berdasarkan grafik pie chart di atas. Dapat disimpulkan bahwa makanan utama ikan tersebut yaitu Tinopsis, kemudian makanan pelengkap berupa diatom, rhizoclosenia dan Thalassionema. Serta Coscinodiscus dan makanan tambahan berupa renyah. Rasa sudah, kemudian kita setelah sudah, kemudian kita akan menghitung luas relung. Nah, luas relung ini dapat dihitung dengan menggunakan BI dan juga BA. Nah, BA sendiri rumusnya yaitu sama dengan 1 dibagi dengan PIJ atau PIB kuadrat. Nah, karena ini jantan berarti PIJ kuadrat. Dan kita enter. Kemudian untuk yang BA betina sama dengan 1 dibagi PIB kuadrat. Nah, kemudian untuk BI rumusnya yaitu
sama dengan dalam kurung BA min 1, kita tutup kurung, kemudian kita bagi count. Nah, kita banyaknya jenis organisme. Nah, banyak jenis organisme kita klik yang jantan. Kemudian setelah sudah kita tutup kurung, kita min 1 kurung lagi. Nah, setelah sudah, kemudian yang betina dengan rumus yang sama, tapi dengan jenis kelamin betina. Kita dapat menginterpretasikan, yaitu berdasarkan analisis luas relung didapatkan bahwa BA jantan dan betina sebesar 3,7251 dan 2,5546, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan selektif terhadap pemilihan makanan. Selanjutnya kita merge gitu. Ya, yaitu kita akan menghitung tumpang tindih organisme. Nah, kita akan copy tumpang tindih pada tabel berikut, yaitu yang di copy berupa PIJ kuadrat, PIB kuadrat. Kemudian kita akan mencari PIJ, PIB, dan juga nilai dari CH. Selanjutnya kita akan menghitung PIJ dikali dengan PIB, yaitu sama dengan PIJ dikali dengan PIB. Kemudian kita drag dan kita tambahkan. Kemudian kita akan menghitung CH dengan cara sama dengan dalam kurung 2 dikalikan dengan dalam kurung sigma PIJ PIB, kemudian kita tutup kurung dibagi dengan jumlah dari sigma PIJ ditambah dengan jumlah PIB kuadrat. Nah, kemudian setelah sudah dapatkan, kita buatkan jadi angka di belakang koma. Kemudian kita masukkan nilai dari sigma PIJ kuadrat, kemudian sigma PIB kuadrat, dan juga nilai dari CH itu sendiri. Nah, kemudian kita interpretasikan, yaitu berdasarkan perhitungan tumpang tindih dapat disimpulkan bahwa nilai kecil. Kita sekian untuk perhitungan indeks preponderance, luas relung, dan juga tumpang tindih. Selanjutnya kita akan menghitung hubungan volume dengan panjang. Nah, sebelumnya kita udah siapin dulu data yang akan digunakan.
kemudian kita akan menghitung hubungan volume panjang jantan dan juga betina. Nah, yang pertama-tama kita cari dulu A itu sama dengan intercept dari Y, yaitu volume makanan, titik koma dengan X, yaitu panjang total. Nah, kita enter. Selanjutnya kita mencari, maaf, ini untuk jantan saja, jadi kita ganti untuk jantan saja. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk yang betina, itu sama dengan intercept dari volume rata-rata betina, titik koma panjang. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai B dengan cara sama dengan slope dari Y, X. Y titik koma X. Kita enter. Kemudian ini juga sama, slope dari Y titik koma X. Kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari R kuadrat dengan cara sama dengan RSQ dari Y, X. Y titik koma X. Nah, ini juga lakukan hal sama, RSQ dari Y titik X. Nah, setelah sudah, kemudian kita akan menjumlahkan A dan B-nya dengan cara kita seperti biasa, yaitu sama dengan sum. Dengan yang sama, kita intercept semua data, titik koma X panjang total seluruhnya, kemudian kita enter. Kemudian untuk yang B, lakukan yang sama, yaitu sama dengan slope seluruh Y titik koma seluruh X. Nah, selanjutnya lakukan yang sama, yaitu sama dengan RSQ dari seluruh koma titik koma seluruh panjang total. Nah, setelah sudah, kemudian kita akan mencari persamaan dari jantan dan juga betina, itu dengan kita akan mencari R kuadrat. Ini langsung aja kita. Nah, selanjutnya kita akan menginterpretasikan hasil dari hubungan volume itu berdasarkan persamaan hubungan volume dan panjang ikan
jantan yaitu IM sama dengan M sama dengan 0,09 ditambah 0, T dapat diketahui bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang maka akan mempengaruhi bobot sebesar 0,0000925 dengan nilai determinasi sebesar 0,90%. Nah, selanjutnya yaitu interpretasi jantan ya. Selanjutnya kita akan interpretasi yang betina. Kita copy, kemudian kita ganti persamaan yaitu 0, 1, 2, 3, 5, 1 dengan 5 sebesar 3,91%. Nah, setelah sudah, kemudian kita akan mencari panjang usus relatif. Nah, panjang usus relatif kita udah masukkan data yang diperlukan, kemudian kita akan mencari panjang usus. Nah, untuk mencari panjang usus sendiri, kita menggunakan rumus sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang total. Kita enter, kita drag. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang usus rata-rata dengan cara sama dengan average dari D3 sampai kita nah, kalau udah kemudian kita drag. Nah, untuk keterangannya sendiri yaitu kurang dari 1. Nah, kemudian interpretasi dimana berdasarkan panjang usus relatif didapatkan hasil sebesar 0,2725
79. Ah, maaf salah. Sehingga dapat disimpulkan ikan berjenis karnivora karena kurang dari satu. Oke, nah kita nah sekian tutorial analisis makanan. Kurang lebih maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.